Bab 556, Tit untuk Tat. Di bawah atmosfer yang jauh lebih solid, Liu Qing dan yang lainnya perlahan berhenti di depan kelompok Xiaoyan. Yang pertama melirik Xiaoyan, Liu Xiuya, dan yang lainnya sebelum berbicara dengan acuh tak acuh, kami akhirnya bertemu. Saya telah menunggu kedatangan hari ini untuk waktu yang lama. Petik 2. Xiaoyan tentu tidak akan dengan bodohnya menjawab kata-kata Liu Qing. Semua orang di akademi dalam tahu bahwa lawan Liu Qing adalah Lin Xiuya. Dengan pengecualian Xian, monster kecil yang menungganginya, hampir tidak ada orang yang memiliki kualifikasi untuk dipandang serius oleh Liu Qing. Bahkan Yan Hao, yang berada di peringkat keempat masih merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya meskipun biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda takut pada Liu Qing. Semoga saja keberuntunganmu lebih baik kali ini. Lin Xiuya mengembalikan senyum acuh tak acuh. Meskipun ukuran tubuhnya pada dasarnya satu seluruh ketebalannya lebih kecil dari ukuran Liu Qing, aura khusus itu menyebabkan dia tidak memiliki tanda sedikit pun dikalahkan di depan Liu Qing dengan tubuh besarnya. Meskipun percakapan antara keduanya sederhana, itu diisi dengan gayung untuk perasaan yang sulit untuk disembunyikan. Sebagai saingan lama, kedua orang ini dibandingkan satu sama lain sepanjang waktu. Pertarungan kembali ketika Liu Qing dikalahkan oleh Lin Xiuya adalah karena sedikit kerentanan. Karena itu, dia menaruh dendam dalam hatinya atas masalah ini. Namun, dia tidak mencari Lin Xiuya untuk bersaing meskipun kekuatannya telah melonjak beberapa tahun ini. Saat itu, ia telah kalah dari Lin Xiuya di kompetisi besar, Strong Ranking. Sekarang, dia harus mendapatkan kemenangan di tempat ini. Seseorang mengasah pedang seseorang selama 10 tahun. Untuk pertandingan ini, Liu Qing telah melepaskan keringat yang tidak diketahui jumlahnya, menahan rasa kesepian, dan hanya merasakan pahitnya latihan. Suasana di platform tinggi sangat sepi saat mereka berdua berbicara. Meskipun mereka yang bisa tiba di platform tinggi ini adalah semua orang kuat di puncak akademi dalam, hati semua orang yang bangga ini merasakan berbagai tingkat rasa hormat terhadap dua orang ini apakah mereka mau mengakuinya atau tidak. Kekuatan dihormati. Ini adalah aturan konvensional yang ada di mana-mana di benua Doqi. Kedua tatapan itu terjalin di udara. Tampaknya ada bunga api seperti esensi muncul. Suasana tegang dipertahankan di antara mereka. Dari penampakan situasi ini, tampak bahwa mereka akan saling menyerang secara fisik pada saat perselisihan muncul. Tentu saja, Xiaoyan tidak terlalu khawatir tentang ini. Keduanya bukan orang yang sangat tidak sabar. Meskipun Liu Qing ini tampak sangat kasar, dari penampilan bagaimana ia bisa bertahan sampai hari ini setelah dikalahkan oleh Lin Xiuya, orang bisa melihat wataknya. Oleh karena itu, sesuatu yang mirip dengan bertarung di tempat akan mengalami kesulitan terjadi antara dua orang yang sangat tenang ini. Tatapan Xiaoyan bergerak secara acak, hanya untuk tiba-tiba melihat Liu Fei berwajah hijau di belakang Liu Qing. Dia mengangkat alisnya, hanya untuk menyadari bahwa tatapannya terkunci pada Sun Er di samping. Jelas, tamparan yang diberikan Sun Er padanya di depan umum telah meninggalkannya kenangan yang mendalam. Sun Er tampaknya tidak merasakan apa-apa ketika berhadapan dengan tatapan ganas dari Liu Fei. Sepasang mata cantik berhenti di punggung Xiaoyan. Pada saat ini, seutas sinar matahari hangat berwarna emas pudar secara kebetulan tersebar ke bawah, meninggalkan cahaya berwarna keemasan di wajah Sun Er yang lembut, indah, dan cantik. Bulu matanya yang panjang bergetar di bawah sinar matahari. Itu tidak jelas, seperti ilusi. Pada saat ini, adegan cantik ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Fei, yang memiliki penampilan yang baik, merasa iri dengan hatinya. Penampilan cantik ini juga terserap ke mata Yao Sheng di belakang Liu Qing. Jantungnya sedikit bergetar. Segera, dia merasakan sakit di tangannya ketika suara sedingin es yang lemah ditransmisikan. Huff. Ini adalah gadis yang menamparkan saat itu. Anda harus membantu saya melampiaskan kemarahan saya jika Anda ingin saya memberi Anda kesempatan. Kulit wajah Yao Sheng berkedut. Matanya berubah dengan cepat untuk beberapa saat sebelum akhirnya melemparkan pandangannya yang gelap dan dingin ke Xiaoyan. Mengambil langkah lambat ke depan, dia memberikan senyum dangkal dan berkata, Xiaoyan, kamu harus mengelola wanita Anda dengan benar. Kalau tidak, Anda mungkin menderita sedikit lebih banyak. Petik 2. Kata-kata Yao Sheng jelas ditargetkan pada Xiaoyan. Oleh karena itu, ekspresi Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya di belakang Xiaoyan segera berubah setelah mendengar ini. Tatapan mereka menatapnya dengan marah. Kata-kata provokatif yang tiba-tiba Yao Sheng katakan juga menyebabkan Liu Qing sedikit mengernyit. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia jelas mengerti bahwa Yao Sheng berbicara untuk tamparan yang dialami Liu Fei. Sebagai kakak sepupu Liu Fei, dia secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa.
Tatapan Liu Qing melirik wajah tenang Sun Er di belakang Xiaoyan. Dia tampaknya merasakan sesuatu dan kakinya mengambil langkah horizontal ke kiri dan sekali lagi melindungi Liu Fei di belakangnya. Dia telah menyaksikan ketangkasan hantu seperti Sun Er di arena pertempuran saat itu. Oleh karena itu, dia tidak berani melukainya terlalu banyak sekarang. Dia mungkin bisa mengatakan bahwa dia tertangkap basah jika dia membiarkan Liu Fei dipukuli sekali di bawah matanya. Namun, orang lain mungkin meragukan kekuatannya jika ini terjadi kedua kalinya. Xiaoyan mengangkat kelopak matanya. Dia memandangi wajah Yao Seng yang gelap dan dingin dan mengulurkan tangannya untuk meraih tangan halus Sun Er di sebelahnya. Saat dia mengangkat pandangannya untuk melihat Yao Seng, dia berkata dengan senyum tipis, "Kami tidak diizinkan untuk bertarung di sini. Saya akan membantu Anda membalas mereka ketika kita bertemu di kompetisi." Senyum itu memiliki kedinginan yang tidak disembunyikan. Cahaya Sun Er yang samar-samar terlihat berwarna emas dengan cepat padam setelah diraih oleh Xiaoyan. Dia merajut alisnya sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan adalah mundur selangkah saat mata cerdasnya dengan lembut menyapu Yao Seng di sisi yang berlawanan. Senyum kecilnya juga menyembunyikan kedinginan. Melihat Sun Er mundur, Liu Qing, yang Douqi perlahan mengalir di tubuhnya, akhirnya menghela napas lega. Namun, tatapannya masih terfokus pada Sun Er yang tenang. Dengan pengalamannya yang terakhir kali, dia tidak tahu kapan yang terakhir akan sekali lagi meletus dan memukul seseorang. Kamu benar, kami akan mendapatkan kembali semuanya setelah kami bertemu di kompetisi. Kalau tidak, beberapa siswa baru mungkin benar-benar naik ke surga. Yao Seng juga mengangguk dengan gelap di bawah senyum dingin Xiaoyan. Ada banyak kebencian dalam dirinya. Baiklah, berhenti mengatakan semua omong kosong ini. Liu Qing, yang merasakan bahwa suasana menjadi semakin tegang di samping sedikit mengernyit. Suaranya yang dalam memecahkan tatapan yang semakin dingin dari kedua belah pihak. Dengan lambaian tangannya di Lin Xiuya dan yang lainnya, dia segera berbalik dan menuju ke area tempat duduk di platform tinggi. Aku ingin melihat wajah apa yang harus kamu sombong berjalan di sekitar akademi dalam setelah kompetisi berakhir. Sepertinya orang-orang baru yang tidak tahu aturan harus menerima tamparan setan sebelum mereka tahu aturan apa yang disebut. Yao Seng meninggalkan kata-kata kasar ini dengan suara lembut dan senyum dingin ketika wajahnya yang gelap dan dingin melewati Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan begitu tenang sehingga tidak ada lonjakan sedikit pun di atasnya saat dia menatap Yao Seng yang telah berbalik dan pergi. Senyum dingin perlahan terangkat di sudut mulutnya. Provokasi Yao Seng yang berulang kali telah benar-benar membangkitkan kekejaman di dalam hatinya. Mudah-mudahan, kamu tidak akan bertemu denganku di kompetisi. Kalau tidak, saya takut saya akan memberi Anda pukulan fatal. Xiaoyan perlahan memutar kepalanya saat dia berbicara dengan lembut dengan cara yang menunjukkan tidak ada yang terjadi. Bunuh dia, itu terlalu sombong. Wu Hao dengan kejam melambaikan tangannya dan memarahi. Hu Jia di sampingnya juga terus mengangguk. Tampaknya dia benar-benar tidak senang dengan pria banci ini. Saya tidak berpikir bahwa Anda memiliki dendam dengan orang ini. Lin Xiuya berbalik dan memberi Xiaoyan senyum sambil mengejek melanjutkan. Namun, itu juga tidak sepenuhnya tidak terduga. Junior Sun Er menamparkan Liu Fei. Untuk menyenangkannya, Yao Seng secara alami akan datang dan menemukan masalah denganmu. Karena statusnya, sulit baginya untuk membuat hal-hal sulit bagi seorang gadis. Oleh karena itu, ia telah mengalihkan kebenciannya kepada Anda. Dari ekspresi wajahnya sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan menahan apapun jika Anda benar-benar bertemu dengannya di kompetisi. Kamu harus sedikit berhati-hati. Douqi orang itu agak tidak biasa. Dia mempraktikkan afinitas air, Douqi. Dikabarkan bahwa dia secara tidak sengaja digigit oleh makhluk beracun yang disebut kalajengking tulang yang mengikis tulang. Bukan saja dia tidak mati karena itu, tetapi dia juga secara tidak sengaja menggabungkan racun ke dalam Douqi-nya. Ketika dia berkelahi dengan orang lain, racun itu bekerja sama dengan kelembutan yang masih melekat pada afinitas air Douqi dan diam-diam bergabung dengan Douqi miliknya untuk menembus tubuh pihak lain. Jika tidak dikeluarkan tepat waktu, orang itu akan mati dalam waktu kurang dari sehari. Kata Lin Xiuya sambil tertawa. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi dia telah mengungkapkan semua dasar Yao Seng dalam kata-katanya. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lin Xiuya dan tersenyum ketika berkata, terima kasih banyak. Meskipun Xiaoyan tidak perlu takut dengan Douqi Yao Seng, yang telah bergabung dengan cairan racun, dengan Green Core Flame, yang melindungi tubuhnya, Xiaoyan secara alami akan menerima niat baik Lin Xiuya. Saya juga melihat orang itu sebagai penglihatan buruk. Namun, dia biasanya berperilaku sangat memuaskan di depan saya.
Karena itu, saya tidak dapat menemukan alasan untuk memberinya pelajaran. Jika Anda benar-benar dapat bertemu dengannya di kompetisi, Anda dapat membantu saya memberinya pukulan sepintas lalu. Lin Xiuya berbicara dengan bercanda. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, dia tertawa dengan dingin di dalam hatinya, bukankah dia akan dilepaskan terlalu ringan jika itu hanya rasa sakit fisik biasa? Seseorang harus dengan kejam merobek luka yang meneteskan darah ketika berhadapan dengan orang seperti ini dengan harga murah. Kulit, baru setelah itu ia akan mempertahankan ingatan baru. Suasana platform tinggi sekali lagi menjadi semarak ketika kelompok Liu Qing pergi. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di platform tinggi juga meningkat. Saat dia menatap ke bawah, Xiao Yan sedikit terkejut menemukan bahwa kursi-kursi di bawah ini sepenuhnya terisi saat ini. Masa hitam besar kepala manusia menyebabkan mata orang-orang terpesona. Gong! Suara gong kuno tiba-tiba bergema melalui stadion yang sangat bising dan bergema tanpa menghilang di dalam tempat. Di bawah suara gong ini, kebisingan juga perlahan menurun hingga akhirnya benar-benar hilang. Ci! Suara gong pelan-pelan jatuh dan suara angin kencang tiba-tiba muncul di langit. Semua orang mengangkat kepala dan mereka hanya bisa melihat beberapa sosok samar yang melintas dan menghilang. Tatapan mereka segera diturunkan, hanya untuk melihat puluhan sosok manusia lama tanpa sadar muncul di kursi khusus pada platform tinggi. Tatapan Xiao Yan menyapu tokoh-tokoh tua ini. Sebagian besar dari mereka adalah penatua yang akrab di dalam akademi. Pria tua berjubah hitam dengan janggut putih dan rambut di tengahnya secara mengejutkan adalah penatua pertama, Su Qian. Ini benar-benar tak terduga bahkan dia telah membuat penampilan. Tampaknya akademi dalam memandang kompetisi besar, peringkat kuat, ini dengan sangat serius. Xiao Yan bergumam dengan lembut. Su Qian perlahan berjalan ke depan. Tangannya tampak menekan di udara. Seluruh stadion segera sunyi sampai semua yang tersisa adalah banyak suara nafas. Tatapannya perlahan menyapu seluruh tempat sebelum akhirnya berhenti pada tubuh seorang pemuda berjubah hitam yang bersandar pada pagar pembatas. Senyum tipis keluar dari matanya. Setelah itu, suara rendah tua terdengar di samping telinga semua orang yang hadir. Mereka yang mendapat tempat di ranking kuat, silakan memasuki arena. Saat suara Su Qian jatuh, seseorang bisa langsung melihat sosok manusia di platform tinggi berkedip dan bergerak. Banyak sosok manusia melengkung di udara saat mereka terus mendarat di arena. Mereka mengangkat kepala dan mengamati tak terhitung jumlah kepala manusia di sekitar mereka. Gelombang niat bertarung berapi-api melonjak pelan. Persaingan akbar yang sesungguhnya akan segera terjadi. Bab 557, menentukan lawan seseorang. Bang! Sosok manusia yang seperti pagoda logam berwarna hitam membawa suara angin yang deras ketika kakinya mendarat di tanah. Dalam sekejap, tanah hitam pekat yang terbuat dari bahan khusus diam-diam membentuk beberapa garis retak kecil yang menyebar dari tempat kakinya mendarat. Selain itu, begitu dia mendarat, puluhan pesaing di arena jelas merasakan tanah bergetar dengan kejam. Segera, mereka melemparkan tatapan terkejut pada bayangan hitam itu. Hanya ketika pandangan mereka melihat siapa orang itu, mereka tiba-tiba memahami. Tyrant Spear Liu Qing. Kemungkinan dia adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan kasar yang sombong dan tajam. Saat Liu Qing mendarat, tubuhnya lurus seperti tubuh tombak, bahkan tidak sedikit menekuk. Tombak berat berwarna hitam di punggungnya setinggi dirinya dan samar-samar aura tebal dan tebal merembes keluar darinya. Liu Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mendarat di tanah. Pandangannya dilemparkan ke suatu tempat tertentu di platform tinggi, dan itu dipenuhi dengan niat bertarung panas. Tempat yang dilemparkan ke pandangan itu adalah Lin Xiuya yang diharapkan. Pandangan seluruh tempat mengikuti pandangan Liu Qing dan bergerak. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Lin Xiuya. Mereka merasakan aura head-to-head tajam dari kedua belah pihak dan antisipasi besar terasa di hati mereka. Mereka tidak tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang ketika dua ahli sejati di puncak akademi dalam akan bertarung. Lin Xiuya tersenyum tipis ketika berhadapan dengan tatapan semua orang yang hadir. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan agak jauh dan segera menekan jari-jarinya dengan lembut ke tanah. Tubuhnya seperti potongan timah yang jatuh ketika dia meloncat dari platform tinggi. Tornado berwarna hijau pucat segera terbentuk di bawah kakinya. Akhirnya, dia tampak berjalan menuruni tangga. Setiap kali kakinya turun, itu akan tampak seperti menginjak tangga yang tidak terlihat. Adegan ini tampak seperti dunia berjalan di udara. Keterampilan seperti itu tidak diragukan lagi menyebabkan keceriaan meletus di stadion. Mereka semua tahu bahwa bahkan jika itu adalah doang elit, dia perlu meminjam kekuatan sayap Doki agar tetap di udara.
Sesuatu seperti adegan ini terlihat tidak meminjam kekuatan untuk berjalan seolah-olah seseorang berjalan di tanah yang datar setidaknya akan membutuhkan kekuatan Do Huang untuk dapat dicapai. Bahkan beberapa penatua di platform yang tinggi itu sedikit menganggukkan kepala saat melihat skill ini yang telah diungkapkan Lin Xiuya. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa yang pertama tampaknya tidak benar-benar berjalan di tanah yang datar. Sebagai gantinya, ia meminjam afinitas angin dari Douki-nya untuk membentuk tempat pendaratan tak terlihat di bawah kakinya. Itu tidak bisa bertahan lama tetapi bahkan jika ini masalahnya, itu adalah sesuatu yang membutuhkan kontrol yang sangat baik dari Douki seseorang. Dengan kekuatan Lin Xiuya saat ini, bisa tampil di tingkat seperti itu sudah sangat mencengangkan. Di bawah tatapan kaget dari seluruh tempat, Lin Xiuya perlahan berjalan di udara. Kakinya mendarat dengan lembut di tanah dan dia segera berdiri dengan tangan di belakangnya. Tubuhnya tampak anggun. Pada saat ini, sudah ada cukup banyak siswa perempuan di daerah sekitarnya yang memiliki mata yang memancarkan bintang. Ci. Sama seperti semua orang mabuk dari adegan Lin Xiuya menginjak ruang kosong sebelumnya, suara guntur rendah dan dalam tiba-tiba meraung di udara. Beberapa orang buru-buru mengangkat kepala. Namun, selain kilatan cahaya perak, yang langsung menghilang di mata mereka, mereka tidak benar-benar menemukan hal lain. Hanya ketika tatapan mereka melesat kemana-mana barulah beberapa orang yang bermata tajam menemukan bahwa ada sosok manusia berjubah hitam tambahan yang muncul di arena. Xiao Yan. Kecepatan orang ini sangat cepat. Saat ini, semua siswa di Akademi Dalam sudah akrab dengan penampilan Xiao Yan. Selain itu, tanda tangan itu Suan Ruler berat juga mengungkapkan identitasnya. Dalam sekejap, suara kaget rendah terdengar satu demi satu. Penampilan Xiao Yan tidak seberat atau seindah dua sebelumnya, tetapi di mata orang-orang dengan kekuatan sejati itu tidak kalah dari Liu Qing atau Lin Xiuya. Lagi pula, kecepatan seperti itu memang sangat cepat sehingga agak menakutkan. Liu Qing, Lin Xiuya, dan beberapa orang lainnya di arena memalingkan kepala dan melemparkan pandangan mereka kepada pemuda yang tenang, berjubah hitam. Ketakutan yang dangkal dan tidak jelas melintas di mata mereka. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan harus mereka lihat dengan serius. Selain itu, selain satu atau dua dari mereka, banyak dari mereka tahu di dalam hati mereka bahwa bahkan jika mereka menunjukkan semua kekuatan mereka, kemungkinan mereka tidak akan dapat mencapai kecepatan seperti ini. Kecepatan lelaki kecil ini kemungkinan akan mengalami kesulitan menemukan banyak orang di kelas Dowling yang dapat menyamai dia. Selain itu, dari penampilan teknik kelincahannya, masih tampak agak lembut. Dia seharusnya baru saja mencapai penguasaan awal. Aku benar-benar tidak tahu seberapa mengerikannya ketika dia mempraktikkannya sampai ke puncaknya. Di platform yang tinggi, Penatua Hao, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan, membelai janggutnya dan memuji dengan tulus. Kelas teknik kelincahan yang dia praktikkan tidaklah rendah. Kalau tidak, pasti tidak mungkin mencapai efek seperti itu. Seorang penatua menganggukkan kepalanya, dan samar-samar menebak beberapa petunjuk. Penatua pertama Sukian berdiri dengan acuh tak acuh di tempat. Deru guntur yang agak akrab terlintas di benaknya. Sesaat kemudian, dia tampaknya teringat sesuatu dan matanya langsung menyipit. Hatinya agak terkejut ketika dia bergumam, bagaimana mungkin anak kecil ini memiliki teknik kelincahan seperti itu. Ini adalah rahasia oleh pavilion petir angin yang tidak diberikan kepada orang lain. Jika orang-orang itu menemukan hal ini di masa depan, saya khawatir beberapa keterikatan tidak akan terhindarkan. Petik 2. Jika Xiao Yan tahu bahwa Penatua Su bisa mengenali teknik Dou-nya dalam sekejap, kemungkinan dia akan sangat terkejut, merasa bahwa mata lelaki tua ini agak terlalu tajam. Tidak lama setelah Xiao Yan dan dua lainnya memasuki arena, seorang gadis kecil berpakaian putih perlahan mengikuti tangga dan naik dari tempat tertentu di bawah panggung. Setelah itu, di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan ke depan kelompok. Mulutnya tampaknya sedang mengunyah sesuatu saat dia melihat ke segala arah. Dia langsung tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan, mengungkapkan taring kecilnya yang lucu dan teratur. Tidak banyak orang di Akademi Dalam tahu tentang identitas Xian. Mungkin, hanya orang-orang di ranking kuat, dan beberapa siswa yang lebih tua tahu tentang dia. Bagi para siswa baru yang datang sedikit kemudian, mereka belum pernah mendengar nama ini. Bagaimanapun, yang pertama tidak sering menunjukkan wajahnya di Akademi Dalam. Apalagi, tidak ada yang berani menantangnya. Oleh karena itu, ini mengakibatkan orang-orang di Akademi Dalam hanya mengenal Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa tempat pertama di ranking kuat, orang yang menungganginya, sebenarnya adalah gadis kecil yang lucu.
Gelombang percakapan pribadi terdengar dari galeri tontonan di sekitarnya. Namun, ekspresi beberapa pesaing berubah sedikit tidak wajar. Selain mereka yang telah masuk ke dalam peringkat kuat, selama periode waktu terakhir ini, ketakutan melintas di wajah sebagian besar orang. Reaksi orang-orang ini menyebabkan semua orang di stadion merasa bingung. Ziyan terlalu malas untuk peduli tentang tatapan di sekitarnya. Mulutnya berulang kali mengunyah para danwan yang telah disempurnakan Xiao Yan untuknya. Sikapnya yang santai sepertinya tidak memiliki tekanan yang datang dengan Grand Competition yang semakin dekat. Jika itu 2 tahun yang lalu, memang ada beberapa lawan di akademi dalam ini yang bisa bertarung dengannya. Namun, sekarang, para elit itu sudah lulus dan pergi. Seiring berlalunya waktu, dia telah menjadi siswa yang tetap tinggal di akademi dalam untuk waktu yang paling lama dengan penampilan seorang gadis kecil. Meski murid ini agak aneh. Oleh karena itu, dengan kekuatan kasar abnormal Ziyan saat ini, kemungkinan bahkan Liu Qing dan yang lainnya akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengannya. Orang kecil ini sudah menjadi keberadaan di ranking kuat, yang melampaui akal sehat. Batuk. Suara batuk samar yang berisi doki terdengar di samping telinga semua orang. Segera, percakapan pribadi mulai melunak. Sesaat kemudian, mereka benar-benar menghilang. Banyak tatapan terangkat ketika mereka melihat penatua berjubah hitam di tengah panggung tinggi. Pandangan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Sebagai penatua pertama yang kekuatan dan wewenangnya di akademi dalam hanya berada di bawah kepala sekolah misterius itu, bahkan penatua biasa tetap menghormati dia, apalagi para siswa ini. Karena semua orang sudah ada di sini, kompetisi besar dapat dimulai. Sukian berkata dengan senyum tipis, namun, saya ingin memberikan pengingat sebelum dimulainya kompetisi. Meskipun akademi dalam memiliki budaya berpikiran terbuka, saya masih berharap bahwa setiap orang dapat melakukan yang terbaik untuk tidak melepaskan pukulan fatal dalam kompetisi ini. Kalian semua masih pelajar, dan ini bukan tempat seperti Black Corner Region, di mana orang makan satu sama lain. Meskipun akademi dalam memiliki tempat yang agak berdarah seperti fighting arena, niat awalnya adalah untuk melatih kalian semua dan tidak membiarkan kalian semua bertarung sampai mati. Karena itu, setiap orang harus mengukur kekuatan Anda ketika Anda menyerang. Petik 2. Beberapa pesaing sedikit mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Sukian. Namun, sebagian besar dari mereka mempertahankan sikap tidak berkomitmen. Dalam kompetisi seperti ini, siapa yang tidak mau keluar untuk masuk 10 besar? Ketika seseorang keluar semua, seseorang akan mengalami kesulitan mengendalikan kekuatannya. Tidak dapat dihindari bahwa kecelakaan akan terjadi. Tatapan Sukian menyapu wajah para pesaing dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Suasana akademi dalam secara bertahap menjadi lebih ganas baru-baru ini. Murid-murid yang tidak tahu bagaimana harus keluar dan membunuh di fighting arena juga telah tumbuh menjadi serigala ganas di padang rumput dengan pengalaman bertarung yang sangat kaya. Agak sulit menahan keganasan mereka pada saat ini. Aturannya sama dengan dulu. Lawan ditentukan oleh undian. Melihat bahwa kata-katanya tidak banyak berpengaruh, Sukian juga berhenti berbicara kata-kata yang tidak perlu dan malah berbicara dengan suara berat. Saat kata-kata itu terdengar, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Segera, kain hitam yang tidak jauh di depan mereka melayang turun, memperlihatkan meja batu di bawahnya. Ada sebuah silinder kayu besar di atas meja batu yang berisi cukup banyak batang bambu. Silinder itu berisi 25 batang dengan dasar biru dan 25 batang dengan yang merah. Jumlahnya semua dari 1 hingga 25. Jika Anda memilih tongkat dengan dasar biru yang berisi angka 12, lawan Anda adalah orang yang memegang tongkat dengan alas merah dengan nomor 12. Sukian meringkas aturan pengambilan lot. Hal ini tidak terlalu rumit, oleh karena itu, para siswa yang telah mengalami ini untuk pertama kalinya juga bisa mengerti. Baiklah, mari mulai memetik. Para pesaing berjalan tertib ke meja batu satu persatu dan mengambil tongkat bambu dari dalam silinder. Mereka membacakan nomor mereka di depan semua orang sebelum menarik. Xiao Yan tidak ingin mengambil banyak. Dia berdiri di tempat yang sama dan tiba-tiba sedikit cemberut. Memiringkan kepalanya sedikit, tatapannya menyapu tempat di belakangnya dan secara kebetulan melihat tatapan ganas. Dari penampilannya, orang itu sebenarnya Bai Cheng yang telah dikalahkan olehnya saat itu. Masalahnya ini sepertinya masih menyimpan dendam di hatinya. Selain itu, kebencian ini juga memiliki beberapa ketidakpuasan. Mungkin dia mirip dengan orang lain dalam berpikir bahwa alasan dia dikalahkan oleh tangan Xiao Yan adalah karena pil kekuatan naga. Wajah Bai Cheng bergetar sedikit ketika dia melihat tatapan Xiao Yan terlempar. Dia melangkah maju dan berjalan ke sisi meja batu.
Dia meraba-raba sedikit sebelum mengambil tongkat bambu dengan dasar merah. Dengan suara yang dalam, dia membaca, Red Bottom, 15. Begitu dia membacanya, dia mundur ke satu sisi dan terus menggunakan tatapan ganas untuk menatap Xiaoyan. Dia dengan kejam mengutuk dalam hatinya, akan lebih baik jika kamu akhirnya mengambil sebatang bambu dengan nomor yang sama dengan Liu Qing. Di bawah kutukan Bai Cheng, Xiaoyan akhirnya perlahan berjalan ke meja batu. Dia secara acak mengambil tongkat dengan dasar merah. Dia awalnya sedikit terkejut ketika dia menyapu bagian bawah dengan tatapannya. Perasaan menyenangkan segera muncul di sudut mulutnya. Bawah biru, 15. Xiaoyan tertawa pelan. Tatapannya perlahan terangkat saat dia melihat senyum dingin di wajah Bai Cheng tiba-tiba menegang. Bab 558, Awal Kompetisi Akbar. Saat Xiaoyan melaporkan nomornya, ekspresi Bai Cheng segera menegang. Di atas semua itu kaku, bahkan ada kepucatan tambahan. Bai Cheng telah menaruh dendam untuk Xiaoyan sejak dia dikalahkan oleh tangannya, dan dia menyalahkan kekalahannya atas masalah Xiaoyan menelan pil kekuatan naga, mungkin ini karena dia tidak mau mengakui alasan sebenarnya untuk kalah. Namun, pada saat ini, ketakutan yang sangat samar muncul di hatinya. Tampaknya meskipun dia tidak mau mengakuinya dengan mulutnya, tetapi di wilayah hatinya yang dalam dia memang merasa takut terhadap Xiaoyan. Bai Cheng mengencangkan cengkeramannya pada tongkat bambu di tangannya dan memandangi senyum lucu yang tergantung di sudut mulut Xiaoyan. Wajahnya sedikit berkedut saat dia menurunkan matanya. Tatapan itu seperti dia telah meraih serigala yang rakus dengan tangannya. Sialan, bahkan jika aku harus pergi keluar kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menempati posisi 10 besar di ranking kuat. Xiaoyan dengan tenang menatap Bai Cheng yang menundukkan kepalanya. Dia bermain dengan tongkat bambu di tangannya, tetapi tidak terlalu khawatir di hatinya. Saat itu, ketika dia hanya satu bintang Dowling, dia mampu mengalahkan Bai Cheng. Sekarang kekuatannya telah sedikit maju, dia tidak perlu lagi melakukan sesuatu seperti melelahkan dirinya sendiri karena mengeluarkan terlalu banyak usaha yang dia lakukan terakhir kali. Setelah Xiaoyan, ada beberapa orang yang terus memetik bambu. Di antara mereka, lawan Wu Hao adalah bintang 1 Dowling yang berada di peringkat ke-43 di ranking kuat. Kekuatan semacam ini hanya bisa dianggap berada di belakang ranking kuat. Meskipun kekuatan Wu Hao hanya di puncak kelas Dadoshi, peluang kemenangannya cukup besar jika dia keluar semua. Dari penampilan wajahnya yang tersenyum, jelas bahwa dia bersuka cita pada keberuntungannya. Setelah pesaing terakhir memilih undiannya di bawah tatapan semua orang, urutan pertandingan di arena sebagian besar telah diselesaikan. Jumlah orang yang putus asa dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka tidak kurang. Ini karena lawan mereka adalah para ahli yang berperingkat di peringkat atas peringkat kuat. Di antara mereka, seorang rekan yang telah mencapai kekuatan bintang 4 Dowling secara kebetulan memilih nomor yang sama dengan Liu Qing. Begitu nomor itu dibacakan, ekspresi orang ini segera berubah pucat. Meskipun kekuatannya dapat dianggap berada di tingkat menengah di strong ranking, peluang kemenangannya tidak diragukan lagi jatuh ke nilai yang tidak signifikan di hadapan seorang ahli top seperti Liu Qing. Yang menarik adalah lawan Xian. Orang ini adalah kuda hitam yang baru-baru ini mencuri pusat perhatian dan memasuki ranking kuat. Terlebih lagi, dari penampilannya, dia terlihat seperti orang yang hanya tahu bagaimana melakukan retret dan melatih. Ini mengakibatkan dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Xian. Karena itu, ketika dia melihat bahwa lawannya sebenarnya adalah seorang gadis kecil, dia mulai membuka mulutnya dan tertawa jijik di bawah beberapa tatapan dari sekelilingnya yang disediakan untuk melihat seorang idiot. Melihat adegan ini, Xiaoyan dan yang lainnya mengendalikan tawa mereka. Mungkin orang ini akan langsung menangis sampai senja setelah kompetisi dimulai. Tatapan Suqian perlahan menyapu seluruh tempat. Ketika dia melihat bahwa semua pesaing telah menemukan lawan mereka, dia sedikit mengangguk. Sebuah suara tua yang samar bergema di seluruh stadion, karena pengundian undian berakhir, kalian semua harus kembali ke tempat dudukmu terlebih dahulu. Urutan pertandingan akan ditarik secara berurutan. Petik 2. Begitu kata-katanya berbunyi, tangan Suqian menarik tongkat bambu dari sebuah silinder di depannya. Dia meliriknya dan berkata dengan samar, nomor 7. Petik 2. Tubuh dua orang di antara para pesaing di arena tiba-tiba melompat ke atas setelah mendengar nomor yang disebut Suqian. Orang-orang yang memiliki dasar tongkat bambu biru dan merah dengan nomor 7 harus tinggal. Yang lain harus pergi, perintah Suqian sambil melambaikan tangannya. Semua orang segera bergegas keluar setelah mendengar perintah Suqian. Hanya 2 orang yang tersisa. 2 orang di arena juga tahu aturannya. Pada saat berikutnya,
mereka dengan cepat memusatkan perhatian mereka. Wajah mereka kencang saat Doki yang lemah meluap dari tubuh mereka. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata saat tatapan mereka dengan tajam mengukur lawan mereka. Galeri tontonan yang menjadi jauh lebih tenang mengamati niat bertarung berapi-api yang berangsur-angsur meresap di arena, dan percakapan pribadi sekali lagi pecah. Beberapa tatapan juga menjadi mendidih saat ini. Kompetisi besar, Strong Ranking, yang telah mereka antisipasi untuk waktu yang lama akhirnya ditarik tirai. Xiao Yan dan Wu Hao kembali ke platform tinggi. Tatapan mantan bertemu dengan Lin Suya tidak jauh, bertukar senyum dan anggukan kepala mereka. Kedua orang ini berada di peringkat ke-35 dan 38. Kekuatan mereka tidak terlalu jauh satu sama lain. Akan ada beberapa kecemasan saat mereka bertarung. Wu Hao menatap kedua orang di arena dan tertawa. Xiao Yan mengangguk secara acak. Tubuhnya bersandar pada pagar pembatas saat tatapannya dengan malas tetap berada di arena. Tidak disangka bahwa lawan Xiao Yan GG sebenarnya adalah Bai Cheng lagi. Sun Er menutupi mulutnya dan tertawa pelan. Dia hanya seseorang yang dikalahkan olehku. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Pandangannya memiliki perasaan yang tidak diketahui. Meskipun ada beberapa orang yang akan mengatakan bahwa kemenangannya atas Bai Cheng adalah karena dia mengandalkan bantuan pil obat, bahkan setelah dia memasang panggung dan menerima tantangan saat itu tidak menghilangkan akar masalah. Sekarang mereka akan bertemu lagi, dia secara kebetulan bisa dengan jelas menunjukkan kekuatannya untuk dilihat semua orang di depan umum. Jika dia bisa mengalahkan Bai Cheng sekali, maka dia akan bisa mengalahkannya untuk kedua kalinya dan bahkan ketiga kalinya. Tapi orang itu tampaknya menyimpan dendam padamu. Pertemuan Anda kali ini mungkin benar-benar berakhir dalam pertandingan habis-habisan. Meskipun Anda tidak takut padanya, Anda juga harus berhati-hati. Jika ia melukai Anda setelah habis-habisan, Anda akan dirugikan dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Wu Hao mengerutkan kening dan mengingatkan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Karakternya awalnya sangat berhati-hati. Secara alami, dia akan mengambil tindakan pencegahan terhadap hal-hal seperti itu. Apakah dia bisa masuk 10 besar dari ranking kuat, mempengaruhi masalah penting apakah api hati jatuh akan berakhir di tangannya. Karena itu, ia mengambil sikap yang sangat hati-hati terhadap kompetisi ini, takut akan terjadi kesalahan sederhana yang akan mengakibatkan penyimpangan dari rencananya. Saat beberapa dari mereka berbincang, dua orang di bawah ini tiba-tiba bertabrakan di bawah gelombang suara berapi-api dari galeri tontonan. Doki yang kuat berinteraksi satu sama lain, meletus dengan gelombang suara ledakan yang rendah dan dalam. Saat sosok manusia melintas, suara logam jernih berulang kali muncul dan percikan menyala. Dari awal pertarungan, pemanasan dihilangkan dan mereka memasuki pertarungan habis-habisan yang sebenarnya. Salah satu dari dua orang di arena adalah afinitas api Doki sedangkan yang lainnya adalah afinitas kayu. Meskipun kekuatan yang terakhir sedikit lebih kuat, dia tampil sedikit keras dalam pembelaannya terhadap serangan pihak lain karena Doki-nya ditekan oleh pihak lain. Pesaing api afinitas Doki juga cukup pintar. Dia mengerti esensi dari melakukan semua dalam satu kesempatan. Saat serangannya dilepaskan, angin panas berapi-api muncul terus-menerus. Doki merah pucat itu seperti sekelompok api seperti zat yang naik, menarik banyak busur di udara dan dengan keras meretas lawannya. Namun, di bawah serangan ganas dan ganas dari dia, bahwa afinitas kayu siswa Doki tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan atau perubahan ekspresi. Wajah yang terakhir itu tenang ketika ia menerima semua serangan dari lawan. Meskipun ia tampaknya telah dirugikan, ia tidak menerima cedera serius. Pertarungan di arena nyaris tidak bisa dianggap sebagai pertarungan tingkat tinggi bahkan di dalam akademi dalam. Karenanya, para penonton di galeri tontonan di sekitarnya terfokus padanya. Mata mereka tidak berkedip ketika mereka menatap dua sosok manusia di arena. Teriakan-teriakan dan tangisan bersatu dikeluarkan dan bergema tak henti-hentinya di arena. Meskipun pertarungan di arena sangat menarik bagi para siswa di galeri tontonan, itu hanya bisa menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya sedikit menganggukkan kepala. Lagi pula, dengan kekuatan mereka yang berbeda, itu wajar mereka akan melihat sesuatu secara berbeda. Tidak peduli apa yang mereka lihat, mereka akan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa siswa afinitas api Doki akan kehilangan. Xiao Yan malas melirik pertarungan di arena sebelum tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Hah, Wu Hao dan Wu Jia di samping agak terkejut ketika mereka mendengar ini. Saat ini, bahwa afinitas api sesama Doki pada dasarnya memiliki keunggulan lengkap dalam pertarungan. Meskipun afinitas api Doki memiliki serangan yang kuat dan ganas, itu tidak bisa bertahan lama.
Jelas bahwa pengalaman bertarung lawannya bahkan lebih kaya darinya dan tahu bagaimana cara menghindar dan menyeret semuanya. Afinitas kayu Doki mungkin memiliki kekuatan serangan yang lebih lemah daripada afinitas api Doki, tetapi lebih unggul dalam ketahanannya. Selain itu, dapat juga secara otomatis menyembuhkan luka. Jika Anda dengan hati-hati merasakan hal-hal, Anda akan dapat menemukan bahwa api afinitas serangan siswa Doki sudah menjadi lebih lambat. Lawannya, di sisi lain, membalikkan situasi. Dari kelihatannya, kemungkinan pemenang akan ditentukan dalam 10 menit. Sun Er di sampingnya tersenyum dan menjelaskan situasi dengan suara lembut. Wawasannya tidak sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, dia bahkan bisa melihat lebih akurat daripada Xiao Yan. Wu Hao dan Hu Jia juga menjadi lebih perhatian ketika mereka mendengar analisis Sun Er. Sesaat kemudian, mereka menganggukkan kepala karena terkejut. Memang, petik 2. Xiao Yan melirik wajah tersenyum Sun Er di sampingnya. Gadis kecil ini melihat hal-hal yang lebih akurat darinya. Paling tidak dia tidak dapat menentukan bahwa pemenang kedua orang ini akan ditentukan dalam 10 menit. Segalanya persis seperti yang diprediksi Sun Er. Pada menit ke-8, perubahan mendadak terjadi dalam kegelisahan yang diisi pertempuran. Siswa afinitas kayu Doki, yang telah secara pasif membela, tiba-tiba melepaskan serangan yang sangat tajam. Doki hijau pucat di tangannya seperti seberkas cahaya saat ditembakkan. Akhirnya, ia melewati pertahanan lawan dengan cara cepat dan sangat menabrak dadanya. Segera, api afinitas wajah siswa Doki berubah pucat pasi. Seteguk darah segar tumpah dari sudut mulutnya. Tubuhnya jatuh dengan kejam dari arena. Pada saat dia naik, dia hanya bisa mendengar tepuk tangan seperti gemuruh petir di seluruh stadion. Wajahnya tampak murung dan tidak puas. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Hebu. Sukian dengan acuh tak acuh mengumumkan hasil pertandingan dari platform tinggi. Pertandingan ini tidak bisa dianggap sangat intens. Itu seperti permainan anak-anak baginya. Tidak banyak yang bisa dia puji. Saat tepuk tangan terdengar di seluruh stadion, Sukian bersandar dengan lembut di belakang kursinya. Dia sekali lagi mengambil tongkat bambu dari tabung bambu. Setelah sedikit terkejut, dia segera mengeluarkan senyum tanpa sadar ketika dia berbicara kepada beberapa sesepuh di sisinya. Sepertinya kita akan melihat pertandingan yang lebih menarik daripada yang terakhir. Petik 2. Pertandingan kedua, nomor 28. Petik 2. TL, kesalahan pada bagian penulis. Saat suara Sukian jatuh, sesosok manusia tiba-tiba muncul di atas panggung. Orang itu adalah seorang pria yang wajahnya angkuh dan sombong. Sebagai kuda hitam yang pusat perhatiannya baru-baru ini bahkan telah melebihi milik Xiao Yan, ia menyerbu ke posisi ke-33 di ranking kuat dari luarnya. Selain itu, orang ini tampaknya telah mengeluarkan beberapa kata-kata arogan yang mengatakan bahwa jika dia diberikan 5 hari, dia pasti juga akan menang atas Xiao Yan. Ini menyebabkan cukup banyak orang mengagumi harga dirinya. Namun, Xiao Yan tidak memberikan jawaban untuk ini. Yang terakhir sibuk dengan retretnya, dan tidak punya waktu untuk diganggu oleh beberapa orang yang baru saja menjadi sukses. Tidak lama setelah pria itu naik ke panggung, tubuh kecil muncul di bawah tatapan semua orang. Gadis kecil yang mengenakan pakaian putih perlahan naik ke panggung di bawah tawa terkekeh di mata Xiao Yan dan yang lainnya. Haha, gadis kecil, santai. Aku pasti akan menahan diri. Pria itu tidak bisa menahan tawa ketika dia menatap gadis kecil berpakaian putih. Dia tampaknya sudah bisa melihat pemandangan indah dirinya yang semakin maju. Xiao Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di platform tinggi menghapus keringat dingin dari dahi mereka di hadapan tawa sombong pria itu. Orang yang menyedihkan ini. Bab 559, Beju. Tawa lelaki itu secara langsung menyebabkan beberapa pesaing di panggung tinggi, yang tahu realitas situasi, menjadi diam. Bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya bahkan tidak bisa menjamin peluang kemenangan 50% bahkan jika mereka pergi keluar untuk menghadapi Xian. Namun orang ini, pria di atas panggung juga merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan tatapan di sekitarnya setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Namun, dia tidak tahu alasan pastinya. Senyum di wajahnya menegang sedikit saat tatapannya menyapu hati Xian. Bagaimana dia bisa melihat garis dasar Xian hanya dengan kekuatannya? Di matanya, dia hanya bisa merasakan bahwa tubuh yang terakhir tidak memiliki doki yang sangat kuat mengalir. Dia tampak lemah dan tampak terlalu lemah untuk menerima pukulan. Xian akhirnya datang ke arena di bawah banyak tatapan aneh dari sekitar. Mata hitam gelapnya yang besar menatap pria itu ketika 10 jarinya saling bersilangan. Dengan dorongan lembut, tulangnya segera mengeluarkan suara retak.
Dia mengangkat kepalanya dan memandang penatua pertama Suqian dan berbicara dengan cara yang bangga dan tua. Hei, orang tua. Bisakah kita mulai? Seluruh stadion segera tercengang ketika kata-kata ini dikeluarkan. Beberapa orang yang tahu identitas Ziyan sedikit lebih baik. Mereka yang bodoh memiliki wajah yang benar-benar kusam. Sebenarnya ada seseorang di Akademi Dalam yang berani berbicara kepada penatua pertama dengan cara seperti itu. Selain itu, lawan Ziyan juga di antara orang-orang yang membosankan ini. Suqian tanpa daya menggelengkan kepalanya dari platform tinggi. Dia benar-benar tidak punya solusi apapun sehubungan dengan anak kecil yang lucu ini. Pandangannya melirik beberapa penatua yang terkekeh di sampingnya dan hanya bisa melambaikan tangannya ketika dia berkata, mulailah. Ingat, jangan mengambil nyawa seseorang. Ziyan dengan manis mengangkat bahu dan berkata, tenang. Satu pukulan, apakah itu akan mengakibatkan cedera serius atau kecil, semua tergantung pada seberapa baik ia bisa menahan pukulan. Petik 2. Sombong, meskipun pihak lain hanya seorang gadis kecil, wajah pria di sisi yang berlawanan tidak bisa tidak tenggelam setelah dipandang rendah dalam masalah seperti itu di depan begitu banyak orang. Dia berkata dengan suara yang sangat keras, jangan berpikir bahwa aku akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kamu seorang gadis kecil. Ingat namaku, Beju. Petik 2. Ziyan segera mengayunkan ekor kuda ungu pucatnya saat dia menatap pria yang telah menunjukkan cara mengajar. Taringnya yang imut dan manis bergesekan satu sama lain. Segera, kakinya yang halus terangkat sedikit dan tiba-tiba mendarat beberapa saat kemudian. Bang! Sebuah ledakan dalam yang tiba-tiba terdengar ketika kakinya mendarat. Dalam sekejap, garis retak selebar setengah kaki dengan cepat menyebar dari kaki Ziyan di depan terengah-engah yang tak ada habisnya. Garis retak seperti ular piton yang menyergap di bawah tanah. Dalam waktu singkat, itu mencapai kaki orang yang sama-sama terpana yang menyebut dirinya Beju. Garis retak memanjang, dan kekuatan tak terlihat melesat keluar. Akhirnya, benda itu menabrak kedua kaki pria itu. Beju juga tampaknya merasakan sesuatu ketika garis retak mencapai kakinya. Meskipun bayangan gelap dan kegelisahan telah muncul di dalam hatinya seketika bahwa Ziyan telah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, dia tidak dapat berpikir banyak pada saat itu. Dengan tangisan keras, Douki yang kuat segera meletus dari tubuhnya, membentuk Douki armor abu-abu putih di permukaan tubuhnya sesaat kemudian. Douki armor Beju diaglomerasi dengan sangat cepat. Jelas, dia juga memiliki kekuatan yang cukup besar untuk dapat mencapai langkah ini. Namun, jika sesuatu harus disalahkan, dia hanya bisa menyalahkan kesialannya dalam bertemu dengan Ziyan, yang bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya dihindari dengan cara apapun. Dengan kekuatan Ziyan yang sebanding dengan Dou Wang, bahkan satu serangan saja memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, meskipun tubuh Beju memiliki Douki armor yang melindunginya, Douki armor yang tangguh pada dasarnya benar-benar hancur berantakan dengan kecepatan layu saat keduanya bersentuhan. Selain itu, sirahnya benar-benar pecah dalam waktu yang sangat singkat. Bahwa kekuatan ganas tanpa ampun menembus Douki armor dan bertabrakan di suatu tempat di antara kaki Beju. Karena itu, ceritan tajam yang merobek paru-parunya terdengar di stadion. Ah! Ketika mereka menyaksikan Beju, yang memeluk tubuh bagian bawahnya sementara seluruh tubuhnya meringkuk di tanah seperti udang besar, semua orang menyeka keringat dingin di wajah mereka sambil terlihat terpana. Beberapa siswa laki-laki memegang tubuh bagian bawah mereka secara tidak sadar sebagai refleks. Tubuh mereka menjadi dingin. Jika mereka dipukul dengan cara ini, kemungkinan bahkan jika benda itu disembuhkan, orang akan membentuk fobia di hati mereka. Xiao Yan dan yang lainnya di platform tinggi sama-sama terpana ketika mereka melihat arena. Sesaat kemudian, mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Orang ini, meskipun dia tampaknya tidak berbahaya baik untuk pria maupun binatang dan bahkan terlihat sangat lucu. Serangannya cukup ganas. Kekuatan brutal apa? Sepertinya dia bahkan tidak menggunakan energi apapun dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Murid berair Sun Er menatap dengan penuh perhatian pada Ziyan saat dia berbicara dengan lembut. Suaranya mengandung sedikit kejutan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Saat Ziyan melanda, dia tidak merasakan banyak dari fluktuasi energi. Namun, dia memahami banyak hal dengan lebih jelas saat dia memikirkan identitas aslinya. Sebagian besar magical beast terkenal karena tubuh fisiknya yang kuat. Selain itu, bahkan Yao Lao pernah mengatakan bahwa Ziyan mungkin menjadi binatang unik yang langka dari zaman kuno. Dalam hal itu, tidak mengejutkan kalau dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Wajah Suqian dan tetua lainnya di kursi hakim sedikit berkedut.
Beberapa tetua mengeluarkan beberapa tawa kering tanpa ada dari mereka yang tahu apa yang harus mereka katakan. Batuk. Su Qian menarik emosi di wajahnya dan mengeluarkan batuk kering. Dia berkata dengan senyum pahit, Ziyan menang dalam pertandingan ini. Petik 2. Ci, membosankan. Ziyan meringkuk mulutnya. Dia melambaikan tangannya dengan bosan saat kakinya menginjak tanah. Tubuh mungilnya yang cantik melesat ke udara sebelum mendarat dengan lembut di dekat pagar pembatas, yang disandarkan Xiao Yan, di peron tinggi. Dia tersenyum padanya. Seranganmu benar-benar ganas. Ketika Xiao Yan mengamati cara lucu Ziyan yang tampaknya diukir dari batu giok, bahkan dia tidak akan percaya bahwa Ziyan akan dapat menggunakan taktik setan seperti itu jika dia tidak menyaksikannya sendiri. Di lain waktu, saya kebetulan melihatnya mendapatkan kemenangan dalam pertandingan. Setelah pertandingan, ia secara terbuka memberitahu semua orang bahwa lawannya berikutnya adalah Anda. Ziyan melirik pertandingan berikutnya yang telah dimulai di arena, meraih ekor kuda pucat ungu dan tertawa saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia berpikir bahwa Ziyan telah bertindak dengan cara ini karena dia tidak sabar dengan pihak lain. Itu tak terduga bahwa masalah itu sebenarnya mengandung beberapa hubungan dengannya. Namun, gadis kecil ini benar-benar ramah padanya. Xiao Yan tersenyum dan mengusap kepala kecil Ziyan. Dia berbicara dengan tawa lembut, saya bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Petik 2. Jika aku tidak membantumu, kamu pasti tidak akan membantuku memperbaiki Danwans di masa depan. Ziyan dengan sedih menggelengkan kepalanya dan mendengus. Sebagai binatang ajaib, dia tidak memiliki plot licik sebanyak manusia. Dia terus dengan polos berpikir bahwa hanya dengan membuat Xiao Yan benar-benar berutang budi padanya dia akan terus membantunya memperbaiki Danwans. Kamu berutang budi padaku sekarang karena aku telah membantumu mengajar orang itu pelajaran. Saya akan mengingat ini, Ziyan bergumam. Baiklah. Anda dapat mempertimbangkan bahwa saya berutang budi kepada Anda. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia menarik ekor kuda Ziyan dan menatap wajah imutnya yang telah mengungkapkan senyum bahagia dalam sekejap mata. Bayangan seorang gadis kecil, dengan wajah yang malu-malu dan tubuhnya selalu rendah hati bercampur darah manusia dan ular melintas di benaknya. Aku ingin tahu bagaimana King Lin lakukan, Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Saat itu gadis kecil yang jatuh ke mulut harimau di kerajaan Jiama akhirnya direnggut oleh orang-orang dari Rumah Ular Langit dari tangannya. Xiao Yan terus merasa bersalah terhadap gadis kecil yang pemalu ini. Hihi. Ziyan tertawa ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Dia mengungkapkan taring kecilnya yang lucu. Tubuhnya berdiri di pagar pembatas dan menepuk pundak Xiao Yan sambil berbicara dengan suara heroik. Kamu bisa yakin bahwa dengan aku yang melindungimu, aku pasti akan membiarkanmu masuk 10 besar. Saya akan mengalahkan siapapun yang berani merebut posisi Anda sampai dia setengah hidup. Petik 2. Suara Ziyan tidak diturunkan. Karena itu, para pesaing di platform tinggi dapat mendengar apa yang dikatakannya. Pada saat itu, sebagian besar wajah berubah sedikit. Banyak orang mengerti betapa menakutkannya Ziyan dalam hati mereka. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut mengetuk kepala Ziyan. Ketika dia melihat wanita itu menggosok dahinya dengan wajah yang dipenuhi kesalahan, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke dalam 10 besar. Jika Anda membantu saya tidak akan bisa duduk dengan tenang bahkan jika saya berhasil masuk. Petik 2. Ziyan memutar matanya. Dia menggumamkan beberapa kalimat, tetapi menurut dan tidak terus mengatakan kata-kata itu dari beberapa saat yang lalu. Tidak terduga bahwa saudara Xiao Yan sebenarnya akrab dengan senior Ziyan ini. Tawa yang akrab tiba-tiba terdengar di sisinya. Xiao Yan menoleh untuk melihatnya. Itu sebenarnya Lin Xiuya dan yang lainnya. Pada saat ini, tatapan orang-orang ini sebagian melayang ke arah Ziyan di samping. Senior, mulut Xiao Yan melebar. Dia menimbang mereka berdua dan tidak dapat menahan senyum. Namun, di atas perasaan itu lucu, dia juga sedikit terkejut. Biasanya, Lin Xiuya mempertahankan aura acuh tak acuh di depan semua orang. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, senyum itu mengandung kekhawatiran dan bahkan ketakutan. Ziyan melirik Lin Xiuya dan berbicara dengan malas, jadi itu kamu. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Anda benar-benar berlari dengan sangat cepat di pertandingan terakhir. Petik 2. Rasa malu muncul di wajah Lin Xiuya saat dia menjadi terdiam. Saat itu, dalam kompetisi besar, peringkat kuat, itu, ia secara kebetulan bertemu dengan Ziyan di babak final. Pada saat itu,
kekuatannya secara alami tidak sekuat sekarang. Oleh karena itu, saat dia bertemu dengan Xian, dia melarikan diri dari arena dan mengakui kekalahan dengan cara yang sangat menentukan. Ini menyebabkan Xian, yang gagal memukuli seseorang, terus merasakan dendam. Kompetisi ini sangat membosankan. Anda semua dapat terus bermain. Sepertinya tidak akan ada kecocokan untuk saya hari ini. Xian mengamati perkelahian yang sangat berapi-api di arena yang datang dan pergi hanya untuk menguap. Dia melambaikan tangannya pada Xiaoyan sebelum dia melompat turun dari platform tinggi dan melompat keluar dari stadion. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat tubuh Xian yang hilang. Dia menoleh dan melihat sikap Lin Xiuya di mana dia ingin berbicara hanya untuk menghentikan dirinya sendiri. Xiaoyan mengangkat alisnya, tersenyum, dan bertanya, "Ada apa?" "Hihi, apakah saudara Xiaoyan sangat akrab dengan senior Xian?" Lin Xiuya tertawa datar. Begitu-begitu, Xiaoyan merentangkan tangannya dan berkata, "Hihi, dalam hal ini saya ingin meminta saudara untuk mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa bagi saya untuk kalah jika saya bertemu dengannya selama kompetisi selama dia tidak terlalu mempermalukan saya. Jujur saja, jika ada yang mengatakan bahwa saya sedikit takut pada Liu Qing, maka saya akan takut padanya." Saya pikir, Liu Qing mungkin juga berpikir dengan cara ini. Lin Xiuya berbicara dengan canggung. Xiaoyan langsung bodoh ketika mendengar ini. Siapa yang mengira bahwa pemimpin, serigala gigi, akademi dalam ini akan benar-benar takut pada Xian? Aku akan membantumu memberitahunya ketika kita bertemu. Xiaoyan menahan tawa di dalam hatinya saat dia mengangguk. Lin Xiuya akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Yang pertama memberi yang terakhir senyum terima kasih sebelum menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Xiaoyan tertawa lembut saat dia menatap Lin Xiuya yang telah berbalik dan pergi. Memang benar bahwa satu hal menyerah kepada yang lain. Pertandingan keempat, nomor 15. Sebuah tangisan tiba-tiba terdengar dari kursi hakim tepat saat Xiaoyan menghela nafas, menyebabkannya sedikit terkejut. Dia segera mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat tatapan samar tersenyum Suqian ditembak ke arahnya. Apakah akhirnya giliranku? Xiaoyan berbalik dan melemparkan pandangannya ke arah sepasang tatapan ganas yang telah terlempar. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Bab 560, Teknik Penguasa. Dua sosok manusia saling berhadapan dari kejauhan dalam arena luas. Yang satu hitam, yang lain putih. Mereka tampak sangat menarik di arena abu-abu pucat ini. Sebenarnya Xiaoyan dan Bai Cheng. Kedua orang ini bertabrakan lagi. Hihi, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Saya mendengar bahwa setelah dikalahkan oleh tangan Xiaoyan terakhir kali, Bai Cheng mengatakan kepada orang lain bahwa itu karena Xiaoyan telah mengkonsumsi pil kekuatan naga. Sekarang setelah mereka bertemu dalam kompetisi semacam ini yang tidak memungkinkan konsumsi pil obat, saya bertanya-tanya apakah dia dapat kembali dari kehilangan sebelumnya. Petik 2. Saya pikir itu akan sangat sulit. Xiaoyan bahkan mengalahkan Cheng Nan ketika dia melakukan pertarungan terakhir kali. Dia adalah elit 6 atau 7 bintang Dowling dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Bai Cheng. Galeri tontonan yang sangat ramai segera memancarkan sejumlah percakapan pribadi ketika mereka menyaksikan dua orang yang berdiri berhadapan satu sama lain. Sebagian besar orang di akademi dalam mengakui dua orang ini yang pernah meletus dalam pertarungan yang intens. Pertempuran di arena pertempuran terakhir kali telah menetapkan posisi Xiaoyan di ranking kuat. Namun, yang kalah Bai Cheng reputasinya berkurang sedikit. Dikatakan bahwa musuh sering melewati jalur satu sama lain, dan sekarang setelah mereka bertemu sekali lagi, sepertinya perkataan itu membawa beban. Xiaoyan tidak tergerak oleh percakapan pribadi yang muncul di sekitarnya. Dia memutar tangannya sedikit dan penguasa berat Suan yang besar melintas dan muncul. Dengan ayunan acak, kekuatan yang kuat terbentuk di bawah tubuhnya, meniup sebagian debu di tanah hingga menyebar ke segala arah. Bai Cheng memperhatikan Xiaoyan dengan cara yang gelap dan dingin. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir telah mengeluarkan senjatanya, Bai Cheng juga mengeluarkan tombak panjang berwarna kuning pucat. Tubuh tombak bergetar dan bergetar dengan sangat cepat. Segera, bayangan seperti bunga buram terbentuk dari tombak, memusnahkan apapun di jalan mereka. Meskipun ada ketakutan samar di dalam hatinya, ketakutan ini menghilang bersama angin pada saat ini. Saat ini, ia hanya bisa mengalahkan Xiaoyan agar semua kemuliaan yang menjadi miliknya di masa lalu kembali. Peringkat pada ranking kuat, yang telah dia hilangkan juga akan kembali padanya. Aku harus mengalahkan ini, bagaimanapun. Bai Cheng menggertakkan giginya, matanya menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin.
Dia sudah memutuskan bahwa dia akan menggunakan segala cara untuk pertandingan ini. Semua aturan apapun tentang tidak memberikan pukulan fatal bisa masuk neraka. Pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Selama dia menang, semua rumor akan otomatis berhenti. Xiao Yan melirik wajah volatilitas Bai Cheng yang akhirnya mengeras menjadi tampilan yang gelap dan serius. Setelah itu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke kursi hakim. Su Qian perlahan berdiri ketika dia merasakan tatapan Xiao Yan memandang. Saat dia berdiri, suara berisik di stadion secara otomatis surut. Tatapan Su Qian memandang ke segala arah. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia berkata, pertandingan keempat, mulai. Saat suaranya terdengar, tatapan di stadion yang berfokus pada mereka berdua menjadi panas mendidih. Pertandingan ini mungkin yang paling menarik di antara beberapa pertandingan pertama dari kompetisi besar, Strong Ranking, musim ini. Tentu saja, bukan hanya tatapan di sekitarnya yang berubah. Xiao Yan dan Bai Cheng di arena juga melepaskan aura ganas pada saat ini. Douki berwarna hijau dan kuning melonjak keluar dari tubuh masing-masing, membungkus keduanya. Dua atmosfer yang menekan yang diciptakan dari Douki yang kuat menyebar, menyebabkan beberapa siswa yang sedikit lebih dekat ke panggung pertempuran bernafas dengan lambat. Mereka memang layak menjadi ahli di ranking kuat. Ini bukan hanya satu level lebih tinggi dari beberapa pertandingan sebelumnya. Para siswa di sekitarnya diam-diam memuji di hati mereka ketika mereka merasakan kekuatan penekan yang menyebar. Xiao Yan sedikit memutar lehernya. Gelombang Douki yang kuat dengan cepat mengalir dalam jalur Qi-nya, memberikan setiap bagian tubuhnya dengan kekuatan yang tak henti-hentinya. Tangannya memegang penguasa Suan berat rata-rata sebagai Douki berwarna hijau berlama-lama di atasnya. Kadang-kadang, akan ada bibit api berwarna hijau yang sangat samar naik. Setiap kali gumpalan api ini muncul, udara di sekitarnya akan terdistorsi untuk sementara waktu. Seseorang tidak akan dapat merasakannya kecuali jika dia memiliki mata yang sangat tajam. Keduanya mengangkat kepala, dan empat mata melakukan kontak di arena. Percikan melesat kemana-mana karena setiap pasang mata mengandung dingin yang sedingin es. Batuk. Petik 2. Saat empat pasang mata saling memusatkan perhatian, suasana yang sangat tegang menyebar dari aura mereka. Ini berlanjut hampir 1 atau 2 menit sebelum batuk terdengar di luar arena. Akhirnya, itu berubah menjadi sedotan yang mematahkan punggung unta, benar-benar meledakkan atmosfer yang sangat tegang ini. Ci. Dua sosok manusia yang ditutupi oleh Douki yang kuat hampir menembak secara bersamaan seperti panah saat batuknya berbunyi. Karena kecepatan mereka yang sangat cepat, itu mengakibatkan banyak orang di luar arena hanya bisa melihat dua bayangan buram secara eksplosif menembak ke depan. Akhirnya, mereka muncul seperti meteorit. Mereka masing-masing membawa kekuatan bergegas yang sangat kuat saat mereka bertabrakan dengan keras di tengah arena, tampak sangat mengejutkan mata. Ding! Dua sosok manusia yang tidak jelas saling berpapasan di tengah arena. Tombak panjang yang tajam menembus dengan cara seperti kilat. Namun, itu mudah diblokir oleh penguasa hitam yang tebal seperti perisai. Percikan langsung terbang ke segala arah. Riak energi lingkaran kecil menyebar pada titik kontak. Saat angka-angka saling bersilangan, Xiao Yan tanpa ekspresi dengan kejam memutar penguasa berat di tangannya secara refleksif. Angin kencang yang dibawa pada penguasa yang berat itu merobek udara. Suara angin deras yang tajam menyebabkan gendang telinga semua orang merasakan sakit yang menusuk. Ding, ding, ding. Saat penguasa yang berat itu diayunkan, Bai Cheng dengan paksa memutar tubuhnya. Tombak panjang di tangannya secara eksplosif menembus lebih dari 10 kali dalam waktu singkat. Setiap tombak mendarat di tempat di penguasa yang berat. Suara jernih itu hampir diaglomerasi menjadi nada yang sangat tertib. Dibandingkan terakhir kali, Bai Cheng kali ini muncul sedikit lebih kuat. Banyak orang di galeri penglihatan di luar arena menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat sosok manusia yang berkedip di arena. Dengan penglihatan mereka, sebagian besar hanya bisa melihat percikan api menembak ke segala arah dan sosok manusia yang mencapai tujuan mereka dalam sekejap sementara senjata keduanya bertabrakan. Bai Cheng tampaknya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertarung. Lin Xiuya mengamati pertarungan sengit di arena dari platform tinggi sebelum tiba-tiba merajut alisnya dan mengucapkan pikirannya. Dia memang jauh lebih kuat. Kali ini, sepertinya dia belum makan pil obat apapun. Sebaliknya sepertinya, dia berhasil menembus level. Yan Hao menjawab dengan suara berat. Sepertinya dia benar-benar mendapatkan beberapa manfaat dari dikalahkan oleh Xiao Yan terakhir kali. Tangan halus Han Yue memegang seutas rambut panjang berwarna perak saat dia samar-samar berbicara.
Ini hanyalah sedikit peningkatan. Kekalahan telah menyebabkan bayangan terbentuk di hatinya. Jika dia benar-benar mampu mengalahkan Xiao Yan kali ini, tidak hanya dia akan menghilangkan bayangan ini, tetapi kekuatannya juga mungkin melambung sangat di masa depan. Jika dia masih kalah, kemungkinan dia akan selamanya berhenti di kelas Dowling. Lin Xiuya memprediksi dengan tenang. Itu sepertinya agak sulit. Senyum yang sangat samar muncul di wajah Han Yue yang dingin. Mata cantiknya memandang bayangan hitam di arena yang seperti belatung di tulang tarsal. Dia berkata, hanya dalam 2 bulan yang singkat, Xiao Yan telah menjadi bintang 3 Dowling. Kecepatan ini bisa disebut nomor 1 di seluruh akademi dalam. Selain itu, kecepatan gerakannya. Kemungkinan dia adalah yang pertama di antara siapapun di bawah kelas Dowang. Petik 2. Lin Xiuya merentangkan tangannya. Saat itu, dia telah menyaksikan kecepatan Xiao Yan, jadi dia tidak berpikir bahwa kata-kata Han Yue kosong. Dalam hal kecepatan, bahkan dia mungkin tidak akan bisa bersaing dengan Xiao Yan kecuali dia menampilkan sayap Doqi yang sangat kuat. Beberapa pemikiran juga bergulir di hati Xiao Yan di arena sementara beberapa orang berbicara. Sebagai orang yang secara pribadi telah bertukar pukulan dengan Bai Cheng sebelumnya, dia jelas merasakan betapa kuatnya orang itu sekarang. Namun, yang terakhir ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman baginya. Saat itu, Xiao Yan, yang baru saja maju ke kelas Dowling, mengandalkan Skyfire Tree Mysterious Cheng untuk memiliki kualifikasi untuk bertabrakan dengan Bai Cheng. Sekarang dia sudah maju ke Dowling bintang 3, kekuatannya telah melonjak sangat tinggi. Selain itu, dengan meminjam efek khusus dari metode Qi, Flame Mantra, ia tidak akan kehilangan bahkan jika ia bertarung langsung dengan Dowling bintang 5 biasa. Menambahkan ini ke tubuhnya yang diperkuat secara fisik dan gerakan 3000 petir, Xiao Yan saat ini sudah bisa melibatkan dan bertarung dengan Bai Cheng tanpa menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri. Anda sebenarnya telah menembus 1 level. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan ini. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan. Pikirannya tiba-tiba fokus, memusatkan semua perhatiannya pada penguasa. Perasaan adegan di mana gelombang pohon melonjak dengan cara yang luar biasa berulang kali terlintas dalam benaknya seperti dia kembali di pegunungan yang dalam. Saat ia tenggelam ke kedalaman ini, penguasa berat di tangannya juga tiba-tiba menusuk. Beberapa bayangan penguasa terbentuk di udara sebelum lintasannya tiba-tiba berubah. Penguasa yang awalnya berat dan besar itu sebenarnya seperti tombak biasa di tangan Xiao Yan pada saat ini. Tingkat kelincahannya sebenarnya tidak lebih lemah dari tombak panjang di tangan Bai Cheng. Saat penguasa yang berat itu menari, dia samar-samar memiliki serangan yang berulang-ulang. Saat berputar, tombak panjang Bai Cheng tidak memiliki kesempatan untuk keluar. Hah! Saat teknik penguasa Xiao Yan berubah, beberapa seruan tiba-tiba terdengar dari platform tinggi dan kursi hakim. Setiap wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Tentu saja, tidak mengherankan jika mereka akan mengungkapkan ekspresi ini karena adegan ini. Dibandingkan dengan serangan Xiao Yan sebelumnya, yang menggunakan gerakan besar dan sepenuhnya mengandalkan metode menggunakan 1 pukulan untuk mematahkan 10 pukulan lainnya, teknik penguasa saat ini benar-benar membawa beberapa keterampilan. Selain itu, keterampilan ini sangat mendalam. Sebagai lawan Xiao Yan, Bai Cheng merasakan perubahan dalam teknik penguasa Xiao Yan yang paling jelas. Ekspresinya segera menjadi lebih buruk. Dalam perbandingan antara keduanya, satu-satunya hal yang bisa dikalahkan Bai Cheng pada Xiao Yan adalah kekuatan pribadinya dan penggunaan teknik tombaknya yang rumit dan canggih. Namun, yang pertama hampir sepenuhnya diimbangi di bawah metode Qi kuat Xiao Yan yang tidak normal sementara teknik penguasa yang saat ini ditampilkan Xiao Yan tidak sedikit lebih lemah dari teknik tombaknya. Keduanya dikombinasikan tampaknya mendorong kemenangan luar biasa demi Xiao Yan. Mata Bai Cheng melebar dengan marah. Ada kebiadaban samar yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Tombak panjang di tangannya seperti ular beracun yang terpojok, melompat secara acak ke segala arah. Namun, itu pada akhirnya ditaati dengan kuat oleh penguasa besar yang berat itu, dan tidak bisa melepaskan yang terakhir tidak peduli bagaimana dia menarik tombak. Untuk menggunakan teknik tombak hingga potensi penuh diperlukan jarak. Sekarang Xiao Yan telah menunjukkan tekniknya, serangan dari tombak panjang pada dasarnya kehilangan setengah dari ketajamannya. Bai Cheng terjerat dengan Xiao Yan selama beberapa menit. Matanya berangsur-angsur memerah dan keganasan di matanya tiba-tiba menonjol keluar. Dia berteriak dengan keras di dalam hatinya, aku akan keluar semua. Saat tangisan terdengar, tangan Bai Cheng tiba-tiba memukul gagang tombak. Tombak panjang itu melesat, menembaki jantung Xiao Yan. Serangan ini tanpa ampun. Jika Xiao Yan diserang sial oleh itu, kemungkinan dia akan terbunuh di tempat.
Ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin. Dia mengguncang lengannya dan penguasa yang berat itu berputar ke belakang, muncul di depannya dalam sekejap dan menghalangi tombak panjang itu. Kekuatan yang terkandung dalam tombak menyebabkan Xiao Yan dengan cepat mengambil 2 langkah mundur. Xiao Yan menstabilkan pijakan dan mengangkat kepalanya. Dia terkejut menemukan bahwa ekspresi Bai Cheng saat ini telah berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Bai Cheng memberikan senyum buas kepada Xiao Yan. Suaranya begitu tebal sehingga tampaknya telah ditransmisikan dari bawah tanah, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang tahu teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu. Hari ini, aku benar-benar akan melumpuhkanmu, kau kecil.